وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu dan teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita pada hari ini, dan alhamdulillah kita dapat memanfaatkan awal pagi kita hari ini dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah insyaallah sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk belajar, mendalami, memahami agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kita harus melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, agar kita termasuk umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sangat mencintai kita, sampai-sampai di hadapan para sahabatnya Rasul pernah menyebut kita umat akhir zaman ketika menjelaskan tentang siapakah yang ikut berhak meminum telaga Kausar, meminum air telaga Kausar yang ada di hari kiamat nanti, bahwa Rasul mengatakan li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Siapakah mereka yang dimaksud saudara-saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu orang yang hidup, kata Rasul, setelahku, lama antara jarakku dengan kehidupannya, tapi dia beriman kepadaku. Nah, jadi kita 1400 tahun sekian jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah menjabat tangan Nabi, tidak pernah memeluk tubuh Nabi, tetapi kita mau percaya, mau beriman, mau melaksanakan sunnahnya, maka insyaallah kitalah yang masuk dalam sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti akan dapat meminum segarnya air telaga Kausar. La azma'u ba'daha, saya mau nginem telaga Kausar niki ndeknya haus selama-lamanya, sekali minum untuk selama-lamanya. Ya, jadi Bapak Ibu, oleh karena itu jangan pernah bosan berselawat kepada Rasul. Selawat yang kita bisa, ya, selawat yang kita sudah hafal, mari terus membasahi lisan kita di sela-sela waktu senggang kita, atau bahkan di saat kita bekerja, saat kita sibuk, lisan kita selalu berucap sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam, ya. Kalau sholat berarti salam pasangannya, ya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi selawat itu bisa dikatakan gampang, tetapi pahalanya luar biasa dan bisa diamalkan oleh perempuan-perempuan yang lagi haid. Bisa jadi selawat, zikir, ya, tasbih, istighfar itu bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan haid yang sedang menstruasi, ya. Hanya tidak boleh baca Quran, Bapak Ibu, ya, tidak boleh baca Quran apalagi memegangnya. Tapi kalau sholawat, tasbih, ya, doa, zikir, jangan sampai tidak, ya, jangan sampai tidak. Perempuan yang haid itu tetap dianjurkan. Menghafal Quran. Nah, kalau itu khilafiyah, ya. Kalau Imam Syafi'i walaupun dia tanpa memegang mushaf tetap tidak dibolehkan menyuarakannya, ya. Tapi kalau selain Imam Syafi'i, kalau niatnya itu untuk menguatkan hafalan, untuk mengajarkan muridnya, untuk dia murojaah tanpa memegang mushaf, ada yang membolehkan, ya. Itu yang dipakai oleh pondok pesantren yang punya guru perempuan. Jadi alasannya itu ada yang dia ikuti, ya, dan dia ikuti tanpa memegang mushaf. Tapi kalau memegang mushaf semua mazhab, ya, tidak boleh. Itu sucinya Al-Quran, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari salawat kepada Rasul. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya pada bulan Maulid, tetapi selama hidup kita. Selama hidup kita jangan pernah lupakan berselawat kepada Rasul. Sekurang-kurangnya ketika orang menyebut nama Nabi Muhammad, iringilah kata itu dengan sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW, tidak dapat pahala. SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu nulis di WA SAW, barengi dengan sallallahu alaihi wasallam membacanya. Nulisnya boleh lah, tapi kalau bisa tulisannya pun kalau bisa, ya. Nah, kalau kita menulis singkatan-singkatan itu harus dibarengi dengan membacanya. Membacanya kita sembari mendoakan, ya, sallallahu alaihi wasallam, atau SWT subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai kalau SWT tidak dapat pahala. Allah SWT, Muhammad SAW. Jadi harus disebut sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi salawat yang kita kumandangkan itu Bapak Ibu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku, kemudian aku menjawab salawat dan salamnya umatku, siapapun yang berselawat kepadaku. Jadi sekali lagi, lebih-lebih sekarang ini Bapak Ibu, ya, kita dihadapkan oleh perlawanan orang yang benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tunjukkan, semakin berani kita menunjukkan bahwa uhibbuka ya Muhammad, kami cinta padamu Muhammad. Kalaupun orang-orang membencimu, kami tetap mencintaimu. Jadi cinta kepada Rasul harus melebihi segalanya, lebih daripada sekedar mencintai suami, lebih daripada mencintai istri, lebih dari mencintai anak kandung kita, lebih dari mencintai raja-raja kita, lebih dari mencintai selain Rasulullah. Harus melebihi. Cinta kita kepada Rasul harus melebihi semuanya itu. Makanya Umar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Aku mencintaimu melebihi segalanya kecuali diriku. La, wahai Umar, tidak. Jadi Rasulullah tolak cinta semacam itu. Umar pernah berkata begitu. Aku mencintaimu Rasul melebihi segalanya kecuali diriku. Namun diriku aja masih kangenan diri. Nah itu ya. Onde kata Rasulullah. Ditolak Rasulullah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga engkau bisa mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri wahai Umar, baru ku terima cintamu. Itu Bapak Ibu. Nah makin Rasul nyuruh itu siwak, nyuruh itu tayamun, berkanan nyuruh itu ya, bersedekah nyuruh itu, silaturahim nyuruh itu, ngaji, sholat berjamaah. Nggih. Katanya cinta Nabi, katanya kangen Nabi, tapi Masya Allah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita renungkan, terus kita renungkan. Udah berapa tahun kita merayakan lahirnya Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sunnahnya belum mampu kita istiqomahkan. Jadi mari sekali lagi, mari terus kita suarakan hal ini ya. Mencintai Nabi tidak sekedar dalam kata-kata, tetapi mencintai Nabi dalam bentuk tindakan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, dalam sabdanya mengatakan bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Masya Allah Pak Ibu, Rasul menyatakannya nih. Rasul menyatakannya. Nabi maknanya Bapak Ibu, man ahya sunnati, saya berusaha hidupang sunnahku, menghidupkan sunnah Rasul. Berzikir pagi sunnah Rasul, zikir sore, makanya ada disebut al-maksurat niki Pak Ibu. Jadi luangkan waktu. Yang namanya pagi itu ya sampai duha, itu duha ke sini masih bisa, nanti jam 7 jam 8 ya maksurat sambil delik balik nih. Kemudian sore sebelum setelah sholat asar sampai dengan sebelum terbenam matahari, itu Rasulullah menganjurkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wasabbihuhu bukratan wa asila ya. Jadi bertasbihlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang atau sore. Nah ini coba kita suarakan Bapak Ibu. Ya kurang lebih aran bacaan kanak masih kurang kena napi dem apa nggih. Tapi kita membuat kebiasaan itu sangat berat, sulit Bapak Ibu. Kalau kita tidak mulai ya kurang-kurang sekedik bacaan kanak-kanak niki dem maklumi, masih belajar niki, masih belajar. Jadi yang sudah haruskan niki anak-anak niki setiap sore itu untuk berdoa maksurat ya, supaya kita ada upaya mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mencintai Rasul bukan sekedar kata-kata, tetapi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan action. Makin ini kita diuji, ya cinta kita kepada Rasul sedang diuji oleh negara Perancis, Presiden Perancis, Bapak Ibu, yang membuat karikatur Muhammad. Masya Allah, siapa yang tidak sedih Bapak Ibu kalau kita betul cinta kepada Nabi kita? Masa kita akan diam saja? Setidaknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kadung
berlangganan produk-produk yang disebutkan itu. Maka dengan beraninya kita berhenti menggunakan itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita masih Bapak Ibu mengatakan, aduh kan itu dia yang mengatakan, kan kita tidak. Tapi dengan kita mendukung, membeli, menggunakan produknya, kita mendukung kata-katanya dia. Tidak bisa kita, kalau cinta kepada Rasul tidak bisa kita kemudian beralasan Bapak Ibu, alasan apapun. Mari kita semampu dan sebisa kita mencintai Rasul. Ya yang bisa kita lakukan sekarang ini boikot produk itu. Boikot produk itu. Kalau itu sudah dilakukan oleh negara-negara Islam, dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang betul mencintai Rasulullah, mengapa kita tidak? Nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah bela enggak nabimu dulu di dunia? Ada alasan kita menjawab, benar ya Allah, saya sudah membela Rasulmu Muhammad. Bagaimana caramu? Kami tidak menggunakan produk yang dikeluarkan oleh orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu cara kita, Bapak. Mari, ya, tidak bisa kita buat alasan apapun kalau untuk demi Muhammad, Bapak Ibu. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah itu harus melalui cintanya Nabi Muhammad. Mana dalilnya, Ustaz? Ali Imran mengatakan begitu. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi mencintai Nabi itu dapat dua fadilah besar Bapak Ibu. Yang pertama yuhibbukumullah, dapat cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah. Nah, ini syaratnya mencintai Allah itu Pak Ibu apa di ayat itu? Fattabi'uni, ikutilah Muhammad. Ikuti Muhammad. Bagaimana Muhammad membaca Quran? Ikuti. Yang itu dengar Muhammad baca Quran, Ustaz. Ya lewat ulama-ulama. Ya, kita telusuri bagaimana Muhammad membaca. Contoh Al-Fatihah Bapak Ibu, ya. Al-Fatihah Rasulullah membacanya itu dengan per ayat. Kecuali di ayat ke-7 itu Rasulullah menyambungnya, karena di situ bukanlah akhir ayat Al-Maghdubi alaihim, tetapi itu masih satu ayat dia sampai dengan selesai dari Siratal Ladzi. Jadi makanya 7 jumlah ayat Al-Fatihah itu. Rasulullah membacanya per ayat. Makanya kata Syekh Ali Jabir, saya paling senang membaca surah Al-Fatihah. Mengapa? Karena setiap kata itu dijawab langsung oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab setiap kata itu. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat pun kalau membaca Al-Fatihah itu harus kayak tadi, diputus-putus satu ayat. Ini kita satu nafas. Al-Fatihah, alhamdulillah. Jadi Rasulullah mencontohkan kita membaca Al-Fatihah itu per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh disambung boleh, tetapi ya
kurang fadilahnya. Kalau kita mau dapat fadilah yang besar, maka ikutilah cara tadi. Boleh disambung, asalkan benar cara nyambungnya, jangan salah ya. Ini yang salah, ini contoh yang salah, jangan diikuti yang gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Salah niki. Ya, yang benar itu baris terakhir itu harus hidup. Baris terakhir harus hidup. Sebut baris aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasroh mimnya itu, maka milham, bukan bismillahirrahmanirrahim alham, bukan, harus hidup mimnya. Bismillahirrahmanirrahim milhamdulillahi rabbil alamin arrahman, jangan lagi na arrahman ya. Nah, jadi baris terakhir itu harus hidup. Arrahmanirrahim mima, bukan Ar-Rahmanir-Rahim ma, bukan ma. Jadi baris terakhir itu harus hidup. Tapi untuk amannya Bapak Ibu diputus-putus aja per ayat, dan begitulah Rasulullah membacanya. Ya, kita berikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala menjawab kata demi kata kita, ayat demi ayat yang kita baca itu. Ya. Begitu kita sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa kata Allah Pak Ibu di situ? Di sini kata Allah, ayat ini antara aku dan hambaku sama-sama. Ya. Maksudnya adalah hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta, berhak mendapatkan apa yang ia meminta kepadaku. Jadi Allah sudah memberikan hak kepada kita untuk mendapatkan apa yang kita mohon. Baru kita berdoa kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nah, maka Allah katakan ini untuk hambaku, hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Doa dari ihdinas siratal mustaqim sampai dengan waladhdallin itu doa, makanya ada amin. Amin itu tidak termasuk ayat, amin tidak termasuk ayat, cuman sunnah dibaca amin itu setelah membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah mengandung doa. Amun narak dengan dek ngamin sah sembahyangna karena tidak termasuk ayat. Nah, iki karena amin itu sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah wajib. Lamun kurang sekik dong huruf den sah sembahyang deh. Ne kurang sekik. Ya, den sah. Itu begitu pentingnya Al-Fatihah, itu menjadi rukun dalam sholat ya. Disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya apa? Ummun, induk. Nah, induknya kitab. Jadi semua makna Al-Quran dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas terkumpul maknanya di dalam surah Al-Fatihah. Yang pun boleh lupa pahala dengan baca Al-Fatihah Pak Ibu. Selapu makna si arak le Al-Quran iki leman Baqarah sampai dengan An-Nas terkumpul maknanya di surah Al-Fatihah. Nah, kamu dengan si alim Bapak Ibu, kamu doang dengan cukup Fatihah doang karena keyakinannya ya, itu baca Fatihah 1000 kali karena membacanya kita mesti perlu belajar Bapak Ibu apa makna sesungguhnya yang terkandung di Al-Fatihah itu, kita renungkan ya. Jadi seluruh makna Al-Quran itu
terkandung maknanya di surah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan ummul kitab, induknya kitab. Nah. Kemudian seluruh makna Al-Fatihah itu terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkumpul maknanya Al-Fatihah itu semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Sangka lamun dah mulai begawian dendek dah lupa baca bismillah niki. Jadi bukan sekedar amal-amalan yang tanpa makna Pak Ibu. Bismillah ini luar biasa. Makna Al-Quran terkumpul di Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah terkumpul di ayat pertama surah Al-Fatihah itu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian makna Bismillahirrahmanirrahim terkumpul pada huruf ba bismi. Bayangkan bismi, di ba itu semuanya. Semua Al-Quran itu ada di ba bismi, Bismillah. Nabi terjemahannya ba itu bi itu Pak Ibu. Bi kana makana bi yakun ma yakun. Apa maksudnya? Denganku semuanya telah terjadi. Dari Adam sampai Muhammad telah terjadi. Dari darat sampai langit dan semua isinya bi kana, denganku kata Allah, bi kana makana. Hanya dengan izinku kata Allah semuanya telah terjadi. Bi yakun ma yakun. Dan denganku akan terjadi apa yang belum terjadi. Kiamat kan belum terjadi, dan dengan izin Allah dia akan terjadi Pak Ibu. Kubur belum kita alami, pasti kita akan alami. Neraka kan belum kita lihat, belum kita saksikan, tapi pasti. Nah, bi yakun ma yakun. Surga demikian. Okay? Nah, niki Pak Ibu. Jadi membaca Quran itu harus dengan hati, jangan hanya di mulut. Jadi ya ampun, rukun sembahyang niki telu Pak Ibu. Qalbi, qauli, fi'li. Ati, elak, imanai, gerakan anggota badan. Nah, telu niki ingkang kudu pisah dalam kehidupan kita. Hati, lisan, kaki tangan. Nah, niat, ucapan, perbuatan. Niat, ucapan, perbuatan. Telu rukun sembahyang niki ya. Arak si wajib le ate niat, arak si wajib le ladan elak niki bacaan Al-Fatihah, bacaan tasyahud, ya salam itu wajib terbaca. Arak si wajib tegawe ya kenen fi'li. Nah, nganjang, nunduk, ruku, iktidal, sujudnya fi'li. Jadi qalbi, qauli, fi'li. Yang bahasa kita hati, lisan, kaki tangan ataupun anggota badan. Niat, ucapan, perbuatan. Okay. Jadi Nabi jak gawe niki harus disertakan 3 rukun niki. Ya, nah, insyaallah lamun tah miluang niki si telu niki nikmat ya gawe ibadah niki. Atau Nabi ya pegawean niki lamun tah miluang si telu niki, milu aten teh, milu lisan teh, milu anggota badan teh. Nah, lamun dek milu ya niki aten teh ndak milu misal timak ta arak lek majelis niki. Tokol milu tu tokol lek majelis lagu aten teh ndak milu. Ya. Milan tulik doang, panas tombong teh. Karena kita tidak menikmati. Atau sembahyang, kalau kita ikutkan hati kita nikmat. Ngumbing kebelona ayat sembaca si imam syukur. Karena kita semakin lama akan menyambungkan hati kita dengan Allah. Inilah lamlah mulai
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Belul. Mulai ngerumun. Gimana? Karena tidak ikut hatinya. Coba ikut apa yang dibaca imam itu kita terjemahkan dalam hati kita. Jadi ya, niki rahasia ketenangan niki ya, 3 niki. Ikutkanlah hati kita dalam sebuah amal, ikutkan lisan kita, ikutkan perbuatan kita. Jangan hanya lisan, kemudian tidak pekerjaan dan tidak hati kita. Terutama hati Bapak Ibu. Hati niki sulit terjauh niki. Hati itu sulit terjauh niki. Si telu niki den kanggo pisah niki. Ya. Jadi qalbi, qauli, fi'li. Ya. Hati, lisan sama perbuatan. Nah, niki Bapak Ibu. Baca Quran endah merak nike. Nah, baca Quran endah merak nike. Harus kita sertakan hati kita. Terjemahkan apa yang kita bisa dalam hati kita Bapak Ibu. Nah, contoh tadi kita dibacakan luar biasa Bapak Ibu nasihat. Nasihat Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf. Ya. Allah bersumpah demi Qur'annya. Jadi waw di sini waw qasam, waw sumpah, ya. Qaf itu harful muqatta'ah namanya Pak Ibu, huruf yang terpisah. Maka cara membacanya dengan menyebut huruf aslinya, menyebut nama hurufnya, bukan qaf tapi qaf, ya. Nun, sod, bukan so atau bukan sod pakai ta tapi pakai dal, sod. Di sini qaf, ya. Qaf pakai f, ya, qaf. Nah, ada hembusan udaranya. Qaf disebut dengan harful muqatta'ah, ya. Maka cara membacanya dengan menyebut nama hurufnya, ismul hurufnya, ya. Bukan membaca, bukan bacaannya tapi nama hurufnya yang dibaca disebut. Qaf, ya. Wal Qur'anil Majid, demi, kata Allah, demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Allah menyebutnya Qur'an ini Al-Majid, sangat mulia. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau sampai Allah bersumpah seperti itu dengan kemuliaan Al-Qur'an ini, maka itu artinya bahwa saya rajin baca Quran, yakni mulia. Apalagi ya, sampai hafal. Saya rajin baca Quran yang tempung lihat si Allah Ta'ala, yang tempung mulia si Allah Ta'ala. Sampai Allah bersumpah dengan Quran yang Al-Majid, yang sangat mulia. Kalau Allah sudah mengatakannya sangat mulia Bapak Ibu, nggak ada lagi yang lebih mulia daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung Bapak Ibu yang sudah mengkaitkan hatinya setiap subuh itu Quran. Setiap subuh yang diingat adalah Quran. Bahkan sekali ngaji galau, ini sudah masuk dia Bapak Ibu, sudah masuk. Sekali tendek ngaji galau itu, pelagin 2 kali, pelagin 3 kali, pelagin seminggu. Jadi baca Quran ini. Makanya jangan hanya membaca lafziahnya, tapi baca apa sih kandungan maknanya. Ya, jadi kalau Allah sudah bersumpah dengan Al-Qur'annya yang sangat mulia, itu artinya bahwa orang-orang yang menggeluti Al-Qur'an ini, si rajin baca Quran iki siang malam, ana al-laili wa atrafan nahar, ya kan doa tadi, ana al-laili wa atrafan nahar. Apa artinya ana al-laili? Di keheningan malam, malam-malam baca Quran, ya.
dengan wahtindo semama ada wahtindo buka Quran. Baca. Gitu ya. Izin dulu ya abang ya kakak ngantok baca Quran dulu ya. Lagu lamun dek izin nang dendek we Bu, karena izin suami itu wajib ya, wajib izin suami. Bapak Ibu, tapi kalau dek izin nang anda demi Al-Quran ya, ya Bapak Ibu, mari ya. Tapi insya Allah di nara semama sandek ngizinang seninaknya belajar Quran ya Pak ya, insya Allah ya. Karena dengan dia memberikan izin saya dapat pahala sempurna suami itu ya, dapat pahala gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, mari kita sambut sumpah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Termasuk sifat Allah kan kalau kita membaca Asmaul Husna itu. Ya Majid, ya Wahid, ya Ahad dan seterusnya. Di Asmaul Husna itu Bapak Ibu kunci doa. Jadi dalam doa itu harus ada Asmaul Husna ya, supaya doa kita mudah diterima oleh Allah. Ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika. Baru kita ngendang kan aghnini. Jadi puji Allah dulu. Kalau kita ingin meminta kekayaan, banyak-banyak baca ya Ghani, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mughni. Wahai yang maha kaya, wahai yang maha memberikan kekayaan, ya. Yang untuk meleng yang rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya. Dan seterusnya. 99 Asmaul Husna itu hendaknya kita dapat hafalkan. Inna lillahi tis'un wa tis'ina isman mi'atun illa wahid faman ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi, sabda Rasul kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya milik Allah lah 99 nama, 99 Asmaul Husna. Sampai Nabi merincikannya, yang namanya 99 itu adalah mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, itu namanya 99 kata Nabi. Sampai begitunya Rasul merincikan kita. Yang namanya 99 itu adalah 100 kurang 1. Baru Rasulullah katakan faman ahsoha, saya ngapal Asmaul Husna niki, taukna kenana nggih. Nabi kenan Rahman, Maha Pengasih, tanpa pilih kasih. Maka mari kita turunkan ke kita. Kita ini suka memberi ndak? Gitu kan? Pengasih. Namun masih pelit, cuman apalah Rahman iki. Kemudian ya Rahim, yang Maha Penyayang. Nah, kita masih terpendek girang saling gedekan di batur. Masih pendek tergirang saling bermusuhan. Iya kena ngapal iki Asmaul Husna iki. Dia sekedar ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus. Lagu musuhan dong gawe. Bekecian dong gawe. Jadi faman ahsaha kata Nabi, saya ngapal Asmaul Husna iki dakhalal jannah, door prize-nya surga. Surga door prize-nya Asmaul Husna iki. Lamun si beru harus ahsaha. Ya. Harus hafal dan tidak sekedar menghafal lafziahnya. Apa yang terkandung di dalamnya belajar kita untuk terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut ya Rahman,
wahai yang maha pengasih, maka kita setidaknya tidak pelit kepada tetangga, tidak pelit kepada semoton jari. Ya, kenanya Rahman. Karena apa yang ada dalam diri kita ini titipan. Yang namanya titipan itu disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi lamun hanya mengumpulkan untuk diri sendiri, itu korun. Korun itu kan tapi yang sugih Allah Ta'ala lagu yang tahu jawab kesugihan. Korun yang enggak sampai mangki namun dendait harta tidak bertuan itu ya harta karun. Harta karun. Jadi korun itu dulu ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi ini sama harta bendanya. Karena ia tidak pandai berbagi. Jadi lamun berdoa sugih doa ampun sak pemurah Pak Ibu. Mudah sugih ampun sak ngolah bebantu ngono selamat. Tapi kalau berdoa sugih ampun sak mesak doang besoh. Nah, niki hati-hati. Korun jarin dalam ya. Nah, korun. Begitu juga jadi pejabat, jadi pemimpin Bapak Ibu. Jangan berdoa seperti menjadi pemimpin untuk mewarisi kerajaan Fir'aun atau Haman. Ya. Jangan. Nah, jadi menjadi rahmatan lil alamin. Apa sak titipang Allah Taala tiang pelunggu sami niki harus ada manfaatnya untuk orang lain. Kepe yang benang tertitipang si Allah Ta'ala ampun searak baik manfaatnya dengan lain, manfaatan dengan lain, manfaatan harta berdenta untuk dengan lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia niki adalah manusia si luwih manfaatnya tiba dengan lain. Ndik ngurus diri doang, ndik nafsi-nafsi. Saya lek dunia niki belum waktunya nafsi-nafsi. Kapan nafsi-nafsi? Lek kubur nafsi. Mbi amal deh ya demau. Ndik mungkin ya bait atau paling amal dengan lain lek kubur niki. Di akhirat ya nafsi. Masing-masing itu mengurus diri sendiri. Masya Allah, kiamat apa Ibu? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang-orang akan berlari dari saudaranya sendiri. Tak kenal saudara, tak kenal siapapun. Wa ummihi wa abi. Ibu, bapak, tak kenal lagi, tak bisa lagi, sudah saling tolong. Ya kenan yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anak ya, ibu kepada anak kepada ibu, tidak bisa lagi saling ngurus sudah itu. Kalau di akhirat, kalau kiamat itu, kecuali pada amalnya, kecuali pada jalan bergandengan dari dunia, ya apa sih seolah-olah beriok nggawe dukungna semamakna, ya. Nah kalau begitu saling kenal dia. Tapi kalau sudah beda, nah ini Bapak Ibu ya, mari kita resapi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Berlari, terbirit-birit, tidak ada lagi saling tolong, itu nanti. Tapi di dunia ini Bapak Ibu tidak bisa seperti itu. Kita hidup sosial harus peduli kepada orang-orang sekitar kita. Mulai dari yang paling dekat, zil qurba, ya, orang-orang yang dekat, tetangga dekat kita, ya. Nah, niki Bapak Ibu. Sekali lagi, wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang sangat mulia, kata Allah. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti mereka yang dikisahkan di ayat ini.
Kalau kita menerima, sambut sumpah Allah itu dengan amal soleh, dengan rajin membaca Quran, dengan rajin memaknakan Quran, rajin untuk mengamalkan Quran. Tapi kalau orang kafir bagaimana Bapak Ibu? Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tidak menerimanya Bapak Ibu. Tidak terima. Ya. Bahkan mereka itu apa katanya? Bal ajibu, ya, tercengang. Tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Amat ajaib. Mereka menganggap hal itu aneh gitu ya. Sangat, kalau bahasa yang dipelesetkan itu tengah itu lah tak mungkin gitu. Lah tak mungkin katanya. Hanya kaget, tercengang, menganggap lucu, bahasa kita ya, lucu. Nah, jangan sampai begitu Pak Ibu. Kalau kita mendengar sumpah Allah itu, kita seharusnya apa ya, bergairah untuk apa? Untuk beramal, bergairah, bersemangat untuk melakukan apa sih di balik sumpah Allah itu. Ya. Jangan sampai orang kafir, seperti orang kafir ini. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Wah, ini aneh ini, aneh. Enggak mungkin ini. Kok bisa ya? Kok bisa? Ya. Apa yang mereka anggap aneh Bapak Ibu? Yang mereka anggap lucu. A idza mitna wa kunna turaban a inna apa katanya? A idza mitna wa kunna turaban. Terus dan pedas. Wa kunna turaban dzalika raja'un ba'id. Jadi mereka mengatakan Bapak Ibu, a idza mitna wa kunna turaban dzalika raja'un ba'id, ya. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kata orang kafir ini, karena otaknya sih pakai mikir Pak Ibu, ya. Tidak bisa logika kita tembus ke situ. Karena dia logika saja. Tidak bisa, kebanyakan pintarnya kita kumpulkan profesor-profesor yang sampai botak kepalanya itu. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan otak, logika, tidak bisa. Mereka itu menggunakan logika, makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan, ketika Rasulullah pulang dari langit itu tidak percaya dia. Malah di tesnya Nabi, coba angkat kakimu, angkat lagi sebelahnya, dong jatuh saya kata Nabi. Itu logikanya tidak pakai Pak. Dia lupa, dia tidak tahu bahwa yang memperjalankan Muhammad itu Allah. Ya, kalau Allah itu bisa, enggak, jangankan setengah malam, semenit pun bisa bagi Allah. Ya. Nah, maka buang logika kita Bapak Ibu. Kalau membaca Al-Quran itu tidak berlaku logika kita. Terima sudah. Ya. Makanya kita bilang Shadaqallahul Azim. Begitu kita selesai baca Quran, Shadaqallah, Maha benar Allah. Tidak ada yang salah. Walaupun aneh menurut logika kita, otak kita. Ya. Nah, jadi mereka itu mengatakan aiza mitna wa kunna turaban. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali
lagi, kembali hidup lagi. Dzalika raja'un ba'id. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Cerita anak temalik hidup. Hati-hati, Bu. Ya luwih soalnya niki. Bahasa-bahasa sekitar kita yang begini ini banyak karena mereka belum betul-betul beriman Bapak Ibu ya. Nah, jadi tanah aja apa? Wah. Tidak mungkin ya bau tetulakang malik. Ya itu kalau logika kita Pak Ibu. Iya, kalau logika kita, lamun tetunu kayu wah jari abu dan bau tulak kayu malik. Iya, makanya Bapak Ibu sangat apa ya, lucu. Kita menganggap lucu, mereka mengatakan ya kita bakar aja, kita apa, taben aja dia biar tidak kembali. Ya Allah itu maha kuasa mengembalikan sesuatu yang sudah ada, apalagi yang sudah ada tinggal dipanggil saja. Yang belum ada Allah bisa, yang belum ada Allah bisa ciptakan, apalagi yang sudah ada tinggal dikumpulkan. Makanya dulu Ibrahim Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, coba perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Enggak, bukan begitu. Walakin lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan, untuk semakin meyakinkan hati saya. Allah, coba tunjukkan kepada saya bagaimana caramu menghidupkan yang sudah mati. Kalau begitu kata Allah, ambil 4 ekor burung, kata Allah. Kemudian engkau cincang, abon lah dia, cacak dia, cacak sudah. Kemudian 4 burung ini kau satukan dagingnya, satukan. Kemudian taruhlah di puncak gunung ini 4 tanding, tepian 4 tanding. Wasak te cacak, wasak te abon, wasak te cacak nih. Wah nanti tahu ambil daging si burung A, burung B, tapi sudah digampulkan. Itu kemudian ditaruh oleh Ibrahim. Maka Bapak Ibu, kau panggil dia. Begitu dipanggil, ya masing-masing daging cari dagingnya, masing-masing kepala cari tubuhnya gitu. Terbang 4 ekor Bapak Ibu ya. Masya Allah. Allah itu apalagi sesuatu yang sudah ada, yang belum ada saja menjadi ada, gampang bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Jadi tidak ada yang boleh kita ragukan. Makanya di awal kali Quran ini di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Satu huruf pun, satu kalimat pun tidak ada yang boleh kita ragukan. Nah orang kafir ini kan otaknya aja pakai mikir, makanya dia bilang aiza mitna wa kunna turoban. Ya, apakah setelah kami mati kemudian menjadi tanah, kami akan dikembalikan lagi? Dzalika raja'un ba'id, kata mereka. Itu lucu kata mereka orang kafir itu. Enggak mungkin. Ya kenen dzalika raja'un ba'id. Kalau Bapak Ibu, mungkin gak itu? Sangat mungkin. Dan tidak ragu, wah kita akan hidup kembali dan akan menerima apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ya, bahkan di surah Al-Waqiah ya, yang mengatakan aiza kunna turabana inna lamab'utsun aw aba'una dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu banyak sekali ya ayat-ayat yang menantang kita untuk berpikir sebetulnya, berpikir ya. Berpikir terus kita mendalami Al-Quran supaya kita semakin yakin. Kayak Nabi Ibrahim tadi, bukannya tidak percaya, tapi untuk semakin memantapkan keyakinan saya, Allah tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati, hidup kembali. Nah, jadi kita harus yakin Bapak Ibu, kita akan hidup kembali dan akan menerima pahala ganjaran yang sudah kita lakukan di dunia ini ya, berupa amal soleh ya. Jadi itu Bapak Ibu, jangan seperti orang-orang yang tidak beriman itu menyambut sumpah Allah itu mengatakan
hal yang aneh, itu ya, hal yang lucu ketika sudah mati akan hidup kembali. Tapi kita sebaliknya sangat yakin, sangat percaya kita bahwa setelah mati ada hidup kembali, ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Hanya Allah Subhanahu wa taala doa atas nama Ondang. Dia infak ke TPP 500 mintakan pajak. Ya, ya. Ondang RT 3. Nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita ulas bahas di pagi hari ini semakin menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin membuat kita semangat untuk terus membaca, mendalami, memahami Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, dan kita mendoakan orang-orang yang mencintai Al-Qur'an ini, ya, termasuk yang minta doa pagi ini atas nama Ondang, ya, almarhum. Mudah-mudahan keluarganya yang bersedekah untuk TPQ, ya, akan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu seluruh yang sudah terlibat dalam kebaikan ini, dalam mensukseskan pembangunan tempat belajar anak cucu kita ke depan ini, mudah-mudahan diterima amal ikhlas kita untuk nantinya kita terima di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Tidak lupa kita khususkan untuk kedua orang tua kita, saudara kita, istri, anak, cucu, sahabat-sahabat kita yang mencintai kita dan kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih hidup senantiasa Allah berkahi sisa usianya. Yang telah meninggal dunia semoga Allah memberikan tempat yang indah, yaitu raudhah min riyadil jannah di alam barzahnya, dan kelak di yaumul qiyamah kita bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Subhan